Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwanu wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, masih memberikan kepada kita semua keistiqomahan, sehingga kita bisa berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, min sa'adatil hadath wal a'jam ayyuwaffiqallahu lahum bi'alimin min ahli sunnah. Kata beliau, di antara kebahagiaan, di antara keberuntungan seorang anak muda dan orang-orang non-Arab, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik dengan seorang yang mengajarkan kepada mereka perkara agama mereka dari kalangan ahli sunnah. Maka ini ucapan beliau rahimahullahu ta'ala sangatlah penting untuk kita perhatikan dan memberikan kepada kita semua nasihat yang indah, bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu luang, dan ada yang mengajarkan kita ilmu agama, ada yang memberikan kepada kita wijangan-wijangan tentang kalamullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, maka ini merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sebahagian
saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tetapi terhalangi dengan berbagai macam uzur, terhalangi dengan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bisa untuk menambah pengetahuan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, dengan kita terus menambah, meningkatkan kesungguhan kita di dalam belajar, kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu agama, maka di sanalah kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, betul-betul berusaha mendapatkan kebaikan di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan kepada mereka hidayah di jalan kami. Olehnya itu, hal ini yang bisa menambah keistiqomahan, kekokohan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, itu dengan terus-menerus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini biidznillah taala kita akan mencoba membahas satu pembahasan yang khusus terarah kepada saudara-saudaraku dari kalangan muslimat yang sebenarnya seluruhnya sudah ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kita akan coba menyebutkan, membahas wijangan-wijangan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimat. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika rijal. Ya Rasulullah, kaum lelaki itu telah mengalahkan kami untuk belajar, mengalahkan kami dalam mengambil hadits-haditsmu. Kata mereka, faj'al lana yawman min nafsika, maka jadikanlah kami ya Rasulullah satu hari khusus, waktu luang terhadapmu, min nafsik, pada dirimu, yaitu ya, kami ingin belajar bersamamu ya Rasulullah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amarahunna. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan mereka. Maka Nabi membuat janji ya untuk waktu tertentu, fawa'adahunna, memberikan janji kepada mereka, yauman, satu hari, laqiyahunna, maka pada waktu yang ditentukan tersebut Nabi menjumpai mereka, fawa'adahunna, dan Nabi memberikan kepada mereka wasiat, memberikan kepada mereka mau'izah, nasihat-nasihat, wa amarahunna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka tentang ya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, yang sudah disebutkan dalam Al-Quran untuk mereka. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa para mukminat, muslimat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dijadikan waktu khusus untuk mereka
diajarkan ilmu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, menunjukkan kepada kita juga bahwa bagaimana antusias mereka, bagaimana semangat mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ya Rasulullah, ghalabana 'alaika rijal. Perhatikan, mereka tidak mengatakan ya Rasulullah, jadikan kami waktu khusus untuk kami. Tetapi ada pendahuluannya. Kata mereka, ghalabana 'alaika rijal. Kami sudah dikalahkan oleh kaum lelaki. Jadi seakan-akan mereka ingin disamakan, ingin diberikan waktu juga banyak. Kata mereka, ghalabana 'alaika rijal ya Rasulullah. Para kaum lelaki telah mengalahkan kami ya Rasulullah. Ya. Ini juga kalimat dorongan agar Nabi itu mau. Ya. Semacam permintaan dengan sangat, ya Rasulullah, ajarkan kami. Kami sudah kalah. Ya. Di dalam menuntut ilmu. Ini nampak dari ucapan mereka semangat yang besar, yang sangat kuat, ya, untuk mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, ya, yang saya nasihatkan untuk kaum mukminat, yang paling pertama, ya, hendaknya mengikhlaskan niat di dalam beribadah. Mengikhlaskan niat untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Meluruskan niat. Jangan kita belajar mungkin karena ada niat ikut-ikutan, atau ada niat untuk membuat ramai, atau memperlihatkan pakaian baru, atau hal-hal yang lainnya. Maka ini bisa merusak, ya, ibadah kita. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan rahimahullahu taala, ma uridallahu mithlul ilm. Allah tidak pernah diibadahi seperti menuntut ilmu. Masuk ucapan beliau bahwa tidak ada ibadah yang lebih agung, yang sangat agung daripada menuntut ilmu. Betul, Allah diibadahi, disembah. Dalam salat diibadahi Allah Subhanahu wa taala, dalam menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua buah dari ilmu. Ya. Buah dari ilmu yang ada. Ya. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum beramal. Ya. Kemudian beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam surah Muhammad. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, ilmuilah bahwa la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalam ayat ini jelas sekali bahwa Nabi diperintahkan dulu untuk mengilmui, memahami la ilaha illallah sebelum beliau dakwahkan. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, baru beramal. Apa amalannya? Beristighfar, wastaghfir li dzambika. Mintalah ampunan kepada Rabbmu wahai Muhammad. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, amalan besar. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini amalan besar, berarti harus selalu menjaga keikhlasan. Ya. Menjaga niat. Ya. Meluruskan niat. Supaya langkah kaki kita dari rumah, pulangnya seperti itu juga terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, teranggap sebuah ibadah. Ya. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
Iya. Berusaha untuk beramal. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqihi. Wahai manusia, kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam keadaan kadahan. Ya, untuk berusaha. Ya. Berusaha kadahan famulaqihi. Dan kalian akan mendapatkan, menjumpai usaha kalian itu nanti. Ya. Memang butuh pengorbanan. Ya. Kita tinggalkan rumah, kita keluar. Ya. Maka ini harus selalu yang kita perbaiki. Maka ini yang paling pertama saya ingin ingatkan untuk kita semua. Hendaknya kita selalu menjaga keikhlasan kita. Ya. Menjaga niat. Sebab memang itu niat susah untuk dijaga. Perkara yang berubah-ubah. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati li'annahu yataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit untuk saya perbaiki melebihi niatku, karena dia berubah-ubah. Maka ini perkara yang penting untuk saya ingatkan untuk kita semua. Kemudian perkara yang kedua yang saya ingin ingatkan di sini, sebelum kita membaca, nanti akan kita baca Hidayatul Quran lil Mar'atil Muslimah. Sebagian, cuma berapa ayat, 4 atau 5 ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk kemuliaan untuk seorang muslimah. Atau dengan kata lain, kalau dia mengamalkan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, dia memperhatikannya dan dia mengamalkannya, niscaya mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sarikan dari muhadharah pengajian untuk muslimah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan alhamdulillah sudah dibukukan. Ya, judulnya Mau'izatun Nisa. Nasihat untuk para wanita. Nah, di dalamnya ada pembahasan khusus Hidayatul Quran lil Mar'atil Muslimah. Petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah. Beliau bawakan beberapa ayat. Tetapi ada yang ingin saya ingatkan. Ya, selain kita selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga niat kita dalam belajar. Yang kedua, kita sebagai seorang muslimah hendaknya kita selalu hadirkan di dalam diri kita bahwa kita ini fitnah bagi kaum lelaki. Ini perkara penting yang saya ingin ingatkan juga. Selalu hadirkan di dalam hati. Selalu ingat bahwa perempuan itu adalah fitnah yang paling besar untuk kaum lelaki. Ini Nabi sudah wanti-wantikan ini 15 abad yang lalu. Dalam hadits Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Saya tidak pernah meninggalkan fitnah setelahku. Ya, sini dari ucapan Nabi menunjukkan bahwa banyak fitnah setelah Nabi. Ada fitnah harta, ya, ada fitnah, ya, banyak sekali fitnah. Fitnah pemikiran-pemikiran bid'ah, ya, fitnah pemikiran-pemikiran khawarij misalnya, ini fitnah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini banyak sekali menimpa umat Islam. Tetapi ada satu fitnah khusus yang menimpa kaum lelaki. Ya. Otomatis kalau fitnah harta ini menimpa kaum wanita dan kaum lelaki, kan begitu? Iya. Fitnah pemikiran-pemikiran bid'ah, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini juga menimpa lelaki dan perempuan. Tetapi Nabi ingatkan dalam hadits ini ada satu fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih besar, khusus untuk kaum lelaki. Kata beliau, saya tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih membahayakan. Adharra itu isim tafdhil.
Ya. Isim kata yang memaknakan lebih, sangat. Ya. Adarra ala rijal. Saya tidak meninggalkan fitnah lain yang lebih berbahaya. Ya. Yang lebih besar bahayanya untuk lelaki daripada kaum wanita. Ya. Ini penting untuk kita ingatkan. Bahwa hendaknya wanita ini selalu ingat ini, bahwa kita ini fitnah. Ya. Untuk kaum lelaki. Ya. Kenapa? Ya. Al-Imam Al-Barakfuri dalam dalam Tuhfah kitabnya syarah Sunan Tirmidzi, ya, saya nukilkan ucapannya ya. Baik sekali ucapannya, nasihat yang indah. Beliau menjelaskan sedikit dari hadits ini. Ya. Dalam syarah Tirmidzi, Imam Al-Barakfuri rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kata beliau li'anna tiba'a katsiran tamilu ilaihinna. Perhatikan. Kenapa Nabi mengkhususkan fitnah ini untuk bahwa beliau ingatkan bahwa fitnah untuk lelaki yang paling besar ini. Kenapa? Karena tabiat laki-laki itu, tabiat manusia, terkhusus laki-laki, ya, tabiat lelaki kebanyakannya tamilu ilaihinna, karena selalu condong, selalu ingin, syahwatnya selalu ke sana, kepada wanita. Pernah dengarkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, kalau saya disuruh menjaga harta dan disuruh menjaga budak wanita yang kulitnya hitam, saya lebih memilih menjaga harta. Kata beliau, kalau saya diberikan amanah untuk menjaga harta dan menjaga budak perempuan yang bukan budak saya, budaknya orang, kulitnya hitam, saya lebih memilih menjaga harta. Kalau harta saya lebih aman untuk tidak mengambilnya. Saya lebih aman daripada perempuan. Ya. Kata Imam Al-Barakfuri rahimahullah, li'anna tiba'a katsiran tamilu ilaihinna, karena tabiat lelaki itu ke sana. Ya. Pernah dengarkan kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an? Ya. Ya, maka saya ingatkan ini semua untuk laki-laki dan perempuan, hendaknya banyak-banyak membaca dan mengulangi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak ibrah di dalamnya, banyak pelajaran yang penting di dalamnya. Makanya Allah di awal surah Yusuf kata Allah, iya, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu. Iya. Kitab ini kami turunkan, iya, Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, berbahasa Arab agar kalian pahami. Iya. Kami akan kisahkan kepada kamu wahai Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah. Ya. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bagaimana beliau mendapatkan fitnah yang besar, ujian yang besar. Ya. Godaan wanita. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau alaihissalam. Ya. Allah sebutkan satu ilmu penting di dalam Al-Quran. Allah sebutkan satu alasan terbesar kenapa Allah selamatkan beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Kadzalika linasrifu anhu su'. Perhatikan. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan, fitnah yang besar itu. Kadzalika linasrifu anhu su'a wal fahsya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Nabi Yusuf alaihissalam adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Hamba-hamba kami yang ikhlas. Ya. Ini pelajaran penting untuk kita kaum lelaki. Ya. Bagaimana agar terjaga pandangan, terjaga ya hati ini untuk tidak terfitnah dengan kaum wanita. Itu salah satunya adalah memperbaiki keikhlasan dalam segala ibadah yang kita lakukan. Salat. Ya. Ini kalau kita ikhlas di dalam beribadah, salat kita, menuntut ilmu kita, baca Quran kita. Nah, ini hati kita akan selalu bersih. Ya. Allah akan jaga hati kita. Qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung mereka yang telah mensucikan diri mereka. Itu sudah mengikhlaskan niat dalam ibadah.
Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari fitnah yang sangat dahsyat. Ya. Fitnah yang sangat besar. Ya, karena dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Al-Barakfuri rahimahullahu taala, hadis di atas Nabi menjelaskan ini adalah fitnah yang besar untuk kaum lelaki. Ya, karena tabiat lelaki itu sering kebanyakannya condong kepada wanita. Wa taqau fil haram li ajlihinna, dan na'udzubillah, kata beliau, kaum lelaki sering sekali, banyak sekali mereka terjatuh ke dalam keharaman karena fitnah wanita, karena disebabkan karena wanita. Bahkan na'udzubillah, kita tidak jarang kita jumpai bahwa di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan disebabkan karena apa? Karena wanita. Ya. Ada yang datang ke dukun, iya kan? Ya. Ada yang datang, ya, pelet. Ini kesyirikan semua ini. Ya. Datang ke orang yang jaga pintar. Pak, itu sana saya suka, tapi dia tidak suka saya. Ini karena fitnah wanita. Ini betul ucapan beliau, makanya saya nukilkan. Ya. Wa taqau fil haram li ajlihinna, karena kaum lelaki kadang terjatuh dalam keharaman karena itu. Kadang membunuh, ya kan? Ya. Memukul, membunuh. Karena apa? Karena memperebutkan seorang wanita. Ya. Minum khamar. Ya. Karena wanita, diputuskan cintanya, galau, stres, minum. Karena wanita. Masih banyak keharaman-keharaman yang terjadi karena wanita. Ya. Kadang suami, iya, terjatuh ke dalam riba. Karena apa? Istrinya. Ya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau banyak tuntutannya kepada suaminya. Tidak melihat keadaan suaminya. Terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam riba, masuk. Karena apa? Karena wanita. Wa taf'al qital wal adawa bisababihinna. Kata Imam Al-Barakfuri rahimahullah, dan kadang mereka kaum lelaki taf'a, ada yang sampai melakukan pembunuhan, wal adawah, permusuhan, lebih sababihinna, karena sebab wanita. Wa aqallu dzalika an turaggibu fi dunya. Perhatikan ucapannya. Dan paling minimalnya, perhatikan ini. Paling minimalnya perempuan ini mendorong lelaki untuk selalu sibuk dengan dunianya. Ini fitnah wanita untuk lelaki yang paling minim, yang paling kecil, kata beliau, aqallu. Selalu mendorong, selalu mengajak lelaki untuk condong pada dunia. Tidak jarang kita lihat. Betul ucapan beliau rahimahullah. Ya. Dihasung, didorong, disuruh, tambah-tambah penghasilannya, tambah-tambah ini, ya. Dihasung untuk mengejar dunia, seakan-akan dia hidup 1000 tahun lagi. Ya. Di kepalanya cuma harta, uang. Ya. Ini yang begini-begini biasanya perempuan. Ya. Apa lagi kata Syekh? Ini Imam Barakfuri ini, ya, jauh zamannya ya, imam besar ini beliau. Wa ayyu fasadin adarru min hadza. Kalau begitu, kerusakan apa lagi yang lebih jelek daripada ini? Yang lebih besar daripada fitnah wanita? Ya. Wa inna maqala ba'di, Nabi mengatakan setelahku ba'di dalam hadis tadi, li'anna kaunahun adarru dhaharu ba'dah. Karena ini ucapan terakhir, Masya Allah. Karena keberadaan wanita besar fitnahnya, lebih besar lagi setelah Nabi meninggal. Betul atau tidak? Betul. Di zaman saya telah mendapatkan fitnah yang lebih besar, memudaratkan, membahayakan setelahku, melebihi fitnah wanita terhadap kaum lelaki. Karena setelah Nabi meninggal, kata Imam Barakfuri, itu lebih dahsyat, lebih ngeri lagi. Ya. Subhanallah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah mewanti-wantikan dalam ucapan beliau, ba'di, setelahku. Ini tanda dari tanda-tanda kenabian. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata,
Mengomentari juga hadis di atas. Innal fitnata bin nisa'i asyaddu minal fitnati bi ghairihinna. Karena fitnah wanita untuk lelaki itu adalah fitnah yang lebih besar, yang sangat dahsyat daripada fitnah selain fitnah wanita. Ada fitnah harta, ada fitnah yang lain, tapi fitnah wanita lebih besar. Ya. Kenapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah." Perhatikan. Allah menyebutkan dalam ayat ini fitnah-fitnah yang menimpa manusia, tapi Allah mulai dengan fitnah wanita. Dalam surah Al-Imran ayat 14. Dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat. Dihiasi kepada manusia itu syahwat. Syahwat itu dorongan hawa nafsu yang jelek. Ya. Kepada apa? Nisa, perempuan. Ya. Albanin, anak-anak. Harta-harta, emas perak. Subhanallah, ini fitnah semua. Tetapi Allah memulai dengan fitnah wanita. Kenapa? Kata Habib Ibnu Hajar, faja'alahunna min aini syahwat. Allah dalam ayat menjadikan bahwa fitnah wanita adalah ainu syahwat, fitnah syahwat bagi kaum lelaki. Bada'a bihinna qabla baqiyatil anwa'i isyaratun ila annahunna al-aslu fi dzalik. Subhanallah. Kata Al-Habib Ibnu Hajar, Allah dalam ayat ini memulai dengan fitnah wanita sebelum fitnah yang lainnya, fitnah harta. Ini isyarat, kata Al-Habib Ibnu Hajar, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa fitnah-fitnah yang lain itu kadang disebabkan karena fitnah wanita. Sebagaimana kita jelaskan tadi. Ini mirip dengan ucapan Mubarakfuri sebelumnya. Ya, pembunuhan, permusuhan, bahkan percekcokan antar dua saudara itu kadang disebabkan karena wanita. Ya. Terjatuh dalam hal-hal yang haram. Ya. Maka disinilah pelajaran terpenting untuk kita semua. Hendaknya kita bagi kaum wanita hendaknya banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Olehnya itu di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar faraitu aktsaru ahliha an-nisa." Kata beliau, saya melihat neraka. Saya diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Maka seorang wanita nyeletuk. Langsung, "Ya Rasulullah, kok bisa? Atakfurna billahi?" Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Wanita banyak di dalam neraka karena mereka kufur kepada Allah, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "La. Takfurnal ashir." Ya. Karena mereka kufur kepada istri-istri mereka. Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Ashir itu bermakna suami. Takfurnal ashir. Mereka kufur kepada suami-suami mereka. Ya. Nabi melanjutkan sabdanya, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra." Ya. Kalau seorang suami berbuat baik kepada istrinya, 1 tahun dahar selamanya, sepanjang masa, sepanjang waktu selama dia jadi istri, menjadi suaminya, dia selalu berbuat baik. Wara'at minka syai'an. Kemudian dia melihat dari suaminya, dia melihat kepada suaminya satu kekeliruan, satu kesalahan yang dia tidak suka. Maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebabnya. Kenapa? Karena kebanyakan para wanita itu kufur, ingkar kepada suami-suami mereka. Al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk lebih sesuai munasabah
itu pendahuluan kita tadi. Maka sangat cocok untuk kita sebutkan beberapa ayat yang Syekh Abdul Razak sebutkan dalam nasihat beliau kepada kaum wanita. Ya, hidayat lil Quran, hidayatul Quran lil mar'atil muslimah. Petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, iya, jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebaikan untuk muslimah yang ada dalam Al-Quran. Iya, yang ada dalam Al-Quran. Beliau sebutkan, iya, cuma sekitar, iya, sekitar 5-6 ayat, ya, atau iya, beberapa ayat. Baik. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Innal Qur'an al-Karim kitabullah jalla wa ala al-munazzal lin-nas hidayatan wa rahmatan wa huwa kitabus sa'adah al-haqiqiyyah wal falah fid dunya wal akhirah. Kata beliau, Al-Qur'an yang mulia ini Allah turunkan untuk manusia petunjuk, rahmat, iya. Dan ini adalah sebab kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Kitabun fi hidayatul anam. Hidayatul anam wa shifaul asqam wa sa'adatud dunya wal akhirah. Kata beliau, Al-Qur'an ini adalah petunjuk untuk manusia, obat dari penyakit-penyakit mereka dan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Maka waman talabal sa'adah min ghairi tariqihi syaqiyya. Maka siapa yang mencari kebahagiaan dari selain jalannya Al-Qur'an, maka dia akan celaka pasti. Waman talabal izza min ghairi hudallah. Siapa yang mencari ketinggian, kemuliaan dengan selain jalannya Al-Qur'an, maka dia akan hina. Dia akan mendapatkan kebalikannya. Wa man talabal karamah min ghairi sabili uhina. Maka siapa yang ingin mengejar mendapatkan karamah, kemuliaan selain jalannya Quran, selain dengan jalannya Quran, uhina, dia akan dihinakan. Allah berfirman, "Wa man kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara, sudah menjelaskan hukum tersebut, memerintahkan sebuah perkara, maka tidak ada untuk mereka pilihan. Ya, ini pendahuluan yang indah, pendahuluan yang sangat baik sekali sebelum beliau sebutkan ayat-ayat ya, dalam Al-Quran untuk muslimah. Ya. Kata beliau, kalau sudah ada kewajiban dari Allah, tidak ada pilihan. Ya. Kita semua, laki-laki dan perempuan. Maka ketika seorang muslimah melihat perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, itulah kebaikan untuk dia. Tidak ada pilihan lagi, saya ini, saya itu, saya belum siap ini, saya ya, mau pakai jilbabkan hati dulu lah, apalah. Tidak ada. Nah, banyak sekali alasannya. Allah sudah sebutkan, maka lahumul khiyarah, tidak ada ya, pilihan untuk mereka. Tidak ada toleransi dalam hal itu. Perintah Allah ya, ditunaikan. Sebagaimana hadis dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika apa? Ketika turun perintah hijab. Ketika turun perintah hijab, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna." Hendaknya mereka kaum wanita menurunkan jilbab-jilbab mereka, menurunkan kain-kain mereka ke seluruh tubuh mereka. Ketika ayat ini turun, sebelumnya belum wajib hijab. Kata Aisyah, maka kami kaum wanita tidak punya kain. Apa yang mereka lakukan? Akhad nabi uzrohinna. Mereka mengambil sarung-sarung mereka. Fasyaqaqnaha min kibril hawashi. Mereka sobek menjadi dua sarung itu. Fakhtamar nabiha. Mereka pun kaum muslimat, mereka pun menutup badan mereka dengan kain itu. Perhatikan, bagaimana istri-istri para sahabat, istri Nabi SAW ketika turun perintah hijab. Tidak ada untuk mereka pilihan. Kemudian kata Allah, "May ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya.
Olehnya itu kata beliau, wa 'alal mar'atil muslimah an ta'lam, dan hendaknya kaum muslimah mengetahui, ya, wa hiya taqra'u hidayatil Qur'an, dan dia hendaknya membaca Al-Qur'an, membaca petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, wa tata'ammal fir rahman, dan dia hendaknya memperhatikan ayat-ayat ini, menelaah ayat-ayat ini. Anna sa'adataha la takunu illa biluzumi hadillahi wassair fi siratil mustaqim. Maka dia akan mendapatkan, kalau mereka memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ternyata tidak akan ada kebahagiaan, keberuntungan untuk mereka kaum muslimat, ya, selain berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan berjalan di atas jalannya Allah yang lurus. Ya. Jelas ya? Perhatikan ayat-ayat untuk muslimat di dalam Al-Quran cuma berapa ayat? Sedikit saja. Ya. Tentang hijab berapa ayat? Tetapi itulah jalan kebahagiaan mereka. Di dalam Al-Quran, kalau Anda percaya, buka surah Al-Mu'minun. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan berapa ayat setelahnya? Telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allah sebutkan beberapa ayat setelahnya. Mereka-mereka yang salat khusyuk, mereka-mereka yang mengeluarkan zakat, mereka-mereka yang menjaga salatnya, mereka-mereka yang menjaga puasanya, mereka-mereka yang menjaga kemaluannya. Perhatikan, banyak ayat Allah sebutkan setelahnya, tetapi Allah khususkan untuk mukminat dalam hadits. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. 4. Padahal dalam Al-Mu'minun itu berapa disebutkan? Tapi yang khusus untuk muslimat, nasihat untuk mereka untuk masuk ke dalam surga, Nabi jelaskan dalam hadis. Perempuan kalau mau surga, pelihara salatnya, jaga salatnya. Wa shamat syahraha, datang bulan Ramadan dia puasa. Wa hafizat farjaha, jaga kemaluannya, masuk dalamnya menjaga hijabnya. Terakhir yang keempat kata Nabi, wa ata'at zaujaha, taati suaminya. Perhatikan, keempat ini ada dalam surah Al-Mu'minun yang kita baca tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya. Tapi dalam hal ini Nabi khususkan 4. Jaga salat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, ya, dan mentaati suaminya. Dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam surga dari arah pintu mana saja yang kamu inginkan. Subhanallah. Ya, makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, ya, tidak ada kemuliaan untuk kaum wanita kecuali dengan berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan petunjuk Allah yang kita akan baca. Ya. Kata beliau, poin pertama, fa min a'dami hidayatil Qur'an lil mar'ati wa ajalliha. Dari petunjuk Al-Qur'an untuk muslimah, dan ini yang paling mulianya, yang paling agungnya, amruhu al-mar'ata bil inayati bi ibadatillah wa ayyakuna dzalika a'dhamu matlubin laha wa ajalla maqsud. Yang paling pertama kata beliau, dan ini dari petunjuk Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimah, dan ini yang paling mulianya kata beliau, ketika Allah memerintahkan untuk perempuan itu beribadah dan memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Nabi sebutkan tadi dalam hadis yang kita sebutkan, yang kita baca. Itu kan ibadah semua. Menjaga sholat, puasa, ya, menjaga kemaluannya, ini menjaga hijabnya, menjaga pakaiannya, menjaga kehormatan dirinya, mentaati suaminya. Makanya kalau kita perhatikan, subhanallah, kalau kita perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi itu banyak Nabi sebutkan nasihat khusus untuk muslimah itu terarah kepada sudut ibadah. Contoh, Nabi SAW itu
memerintahkan kita, memerintahkan kaum muslimat untuk selalu di rumah. Dia salat 5 waktu. Tidak ke masjid, afdalnya di rumah. Tapi kalau ke masjid itu, ya, kalau minta izin suami tidak boleh melarangnya. Perhatikan laki-laki. Ya, laki-laki wajib ke masjid. Iya kan? Wajib. Ya, tidak ada alasan. Ibnu Maktum buta ketika mendengarkan hadis dari Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak untung saya ke masjid. Apakah masih wajib saya ke masjid? Kata Nabi SAW, asami tanida, kamu dengarkan azan? Naam ya Rasulullah, iya. Kata Nabi, jawab, ajib. Tidak ada udzur untuk kamu. Ini buta. Ya. Laki-laki wajib ke masjid. Kecuali ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Tapi Nabi SAW kata beliau dalam hadis, afdalu salatil mar'ati fi baitiha. Sebaik-baik salatnya perempuan di dalam rumahnya. Ya. Sebaik-baik salat wanita dalam rumahnya. Bahkan Nabi menjelaskan, salatukunna fi baitikunna khairun min salatikunna fi masjidi hadza. Salat kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian itu jauh lebih baik daripada salat kalian di Masjid Nabawi, di masjid saya ini. Ya. Makanya ulama mengatakan dalil-dalil keutamaan melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, berwudu, iya, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, salat, iya, menjaga wudu, kemudian menanti salat, itu didapatkan hanya mereka-mereka ibadah yang untuk ahlul masajid. Paham maksudnya ahlul masajid? Yaitu kaum lelaki. Jadi wanita tidak masuk dalam hadis ini. Yang dalam hadis Abu Hurairah Nabi mengatakan siapa yang memperbaiki wudunya dari rumah, ya, datang ke masjid, kemudian kata Nabi SAW, langkah kakinya ini dihitung, ya, 1 pahala dan terhapus baginya 1 kebaikan, terhapus baginya 1 kesalahan. Ya. Begitu pula kalau dia pulang dari masjid. Ini perempuan tidak dapat. Kenapa? Sudah ada khusus untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk mereka yang jauh lebih baik daripada itu. Apa itu? Salat di rumah. Makanya keliru kalau kita katakan itu juga masuk untuk perempuan. Kalau kita katakan itu untuk wanita juga, ya. Kalau kita katakan itu untuk wanita juga, berarti jauh lebih baik mereka di masjid daripada di mana? Di rumah. Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Bahkan Syekh Abdul Razak sendiri, kita tanya sendiri di majelis beliau, bagaimana ya Syekh kalau bukan kami yang tanya, tapi teman yang tanya, ustaz teman juga, ya, sama-sama umroh, beliau tanya sendiri langsung. Tapi saya ada pada waktu itu juga. Ya Syekh, bagaimana kalau kami yang bawa istri umroh, ya, kemudian salat di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, mana afdal bagi mereka? Salat di Masjid Nabawi, Masjid Haram, atau salat di fanadik, yaitu hotel, penginapan? Kata beliau, afdal salat di penginapan mereka, walaupun di Masjid Haram, walaupun Masjid Nabawi. Ya. Walaupun itu Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ya. Jelas ya? Ini semua bentuk-bentuk penjagaan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu taala, jadi perintah dalam Al-Qur'an yang paling agung untuk kaum wanita adalah ketika Allah perintahkan mereka untuk beribadah dan menjaga ibadah mereka. Ya. Menjaga ibadah mereka. Allah berfirman untuk kaum wanita, tapi ayat ini ya, yang dikhitab adalah istri-istri Nabi. Tapi ini berlaku untuk semuanya. Kata Allah, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kata Allah kepada istri-istri Nabi, dirikanlah salat. Iya, keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan kepada kalian, membersihkan kepada kalian kotoran-kotoran terhadap keluarga-keluarga Nabi dan mensucikan hati-hati kalian. Iya. Maka dalam ayat ini jelas bahwa Allah perintahkan untuk istri-istri Nabi
dan seluruh kaum perempuan untuk selalu memperhatikan ibadah mereka. Ini, ya. Bukan dilarang, ya, beraktivitas dengan yang lain, tidak. Ya, sebagai ibu rumah tangga bukan berarti menelantarkan anaknya, menelantarkan kewajiban suaminya, fokus ibadah terus. Ya, baca Quran saja terus, sholat tidak. Ya. Tetap, ya, mungkin masak di rumah atau hal-hal yang lainnya. Ya. Merawat anaknya, tapi ya, hendaknya diperhatikan ibadah-ibadahnya di rumah, membaca Quran, ya, jaga sholat duhanya, sholat witirnya, ya, minimal sebelum tidur lah. Kalau berat bangun di akhir malam sebelum tidur, sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah dan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Beliau wasiatkan dalam hadis. Salah satu wasiat beliau adalah hendaknya kamu witir sebelum tidur kalau kamu khawatir bangun tengah malam. Nah, ini diperhatikan. Ya. Sebab disitulah hikmah besar kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Perhatikan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Jangan kalian jadikan rumah kalian itu tidak pernah ada dibacakan Quran dalam rumah itu. Sebagaimana kuburan, kita tidak boleh baca Quran di situ. Nah, maka di sini ulama menjelaskan bahwa hendaknya kita hidupkan ibadah-ibadah yang memang dikerjakan di rumah. Makanya para suami-suami ini, lelaki kalau sholat di masjid, iya, hendaknya kalau sholat sunnah di rumah. Lebih bagusnya bukan dilarang sholat sunnah di masjid, di rumah. Ya. Boleh di masjid, tapi di rumah afdolnya. Kenapa? Salah satu hikmahnya agar rumah ini dijadikan, ya, dihidupkan, mendapatkan berkah, bagian dari berkah ibadah kita. Rumah dapat bagian juga. Yang pertama, yang kedua, yang bagi yang sudah memiliki anak, pendidikan untuk anaknya. Lihat anaknya, ya, ayahnya sholat, tata cara, oh begini sholat, oh, ya. Dan ini nampak sekali bagi yang sudah punya anak ini. Dilihat, oh begini cara sujud, ya, siku dijauhkan dari tulang rusuk, oh begini caranya tasyahud, begini. Anak akan meniru itu. Terkhusus apalagi apa? Ibu. Ya, baca Quran. Ya. Ini hanya diperhatikan ibadah-ibadah yang seperti ini. Ya. Baik. Jadi ini ayat pertama, yaitu perintah Allah untuk kaum wanita untuk selalu menjaga ibadah, memperhatikan ibadah. Ya. Ya. Demikian pula misalnya yang masih kuliah misalnya, ya, ada waktu kosong baca Quran. Ya. Membaca Quran, ya, zikir pagi petangnya, sholat-sholat sunnahnya. Subhanallah, ini diperintahkan istri-istri Nabi. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Berikanlah sholat, jaga sholat kalian, keluarkanlah zakat, ya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa min hidayatil Qur'an lil mar'ah, petunjuk Al-Quran, dalam Al-Quran untuk kaum wanita, amruha bil hijab wa luzumiha wal muhafadzati ala sitril wal hishmah. Kata beliau yang kedua, yang beliau ingatkan, petunjuk Al-Quran untuk kaum wanita adalah ketika Allah perintahkan mereka berhijab, waluzumihi, dan terus menerus menjaga hijab. Bukan hijab hari ini saja, besok tidak, bulan ini saja, besok tidak, ya, atau berhijab ke kampus saja, kemudian ini tidak, ke sini tidak, ya. Jelas ya? Ya, apalagi kadang sebagian perempuan muslimah yang biasa tidak berhijab, dengan mungkin sudah berhijab, ya, dengan jilbab yang besar misalnya, tapi wajahnya misalnya masih terlihat, ya, kadang kalau di depan lelaki yang awam misalnya itu santai saja, biasa. Tapi kadang kalau dia melihat orang yang berjenggot misalnya berjubah, kadang ditutup wajahnya. Padahal sama saja, laki-laki itu laki-laki ini.
Saya tahu apa mungkin malu atau bagaimana. Malu dengan semua orang. Lelaki yang bukan mahram. Kenapa cuma yang berjenggot? Kata Syekh Hafizahullah di sini, hijab perintah Allah untuk mereka berhijab waluzumihi, dan melazimi hijab itu. Maksudnya terus-menerus berhijab. Ya. Ketika hendak keluar ya, kalau di rumah ya tidak, tapi kalau keluar ada hajat, kebutuhan. Ya. Kata Syekh, wal muhafazatu ala sitri wal hishmah, dan hendaknya menjaga, menutup auratnya dan menjaga rasa malunya. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Subhanallah. Tidak usah kita banyak-banyak ya. Ayat pertama dan ini saja dua sudah jalan surga itu. Kata beliau, Allah berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Perhatikan kata beliau, Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan kepada semua perempuan-perempuan yang beriman. Ini bantahan bagi mereka yang betul-betul memberikan pengkaburan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yang menyebarkan kerusakan-kerusakan yang mereka katakan bahwa hijab hanya khusus untuk istri-istri Nabi, atau khusus untuk orang-orang Arab. Ini ucapan yang batil, jangan mendengarkan ucapan ini. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, untuk istri-istrimu, untuk anak-anakmu, dan semua wanita dari kalangan umatmu. Untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menurunkan jilbab-jilbab mereka, kain-kain mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Perhatikan. Itu kata Allah lebih baik untuk mereka agar mereka dikenali. Ini wanita muslimah. Ini wanita yang baik, muslimah. Fala yu'dzain. Yang kedua kata Allah, dan dengan itu, dengan hijab yang syar'i, mereka yu'dzain, tidak akan diganggu. Mereka fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Menyayang. Lagi Maha menyayangi. Iya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Al-Qur'an untuk kaum wanita. Dalam ayat ini sangat jelas memberikan pelajaran untuk kita semua bahwa wajibnya seorang muslimah untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ini perintah Allah langsung. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah sebutkan hikmahnya. Walaupun hikmahnya banyak, tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini dua. Itu lebih pantas untuk mereka dikenali dengan itu. Itu ciri khas seorang muslimah. Itu ciri-cirinya, berhijab dengan hijab yang syar'i. Fala yu'dzain, dan mereka tidak diganggu, tidak dilecehkan, tidak dianggap wanita murahan, tidak dihinakan, tidak. Fala yu'dzain, mereka tidak akan diganggu. Subhanallah. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan kepada muslimah kemuliaan. Kenapa kita tidak mengambil kemuliaan ini? Allah sudah sebutkan, ini kemuliaan untuk kalian agar kalian dikenali dan kalian tidak dilecehkan, kalian tidak dihinakan. Justru mereka mengambil kehinaan itu, memilih kehinaan daripada kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jawablah, ambillah, jawab seruan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kepada kalian hal yang menghidupkan kalian. Itulah ilmu, itulah keimanan, itulah perintah-perintah Allah, itulah syariat, itulah hidayah Allah dalam Al-Quran. Istajibu, ambil. Walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kata Allah, dan kemuliaan itu, ketinggian, kemuliaan, kehormatan, kemuliaan untuk Allah dan Rasul dan orang-orang beriman. Tapi kenapa mereka tidak mengambil kemuliaan ini? Mereka memilih hidup, ya subhanallah, jauh dari nilai-nilai agama. Ada lagi yang lebih memfitnah sebenarnya pada hakikatnya. Berhijab, dianggap dirinya berhijab, tetapi apa? Hijabnya apa? Hijabnya kalau bukan ketat, nampak aurat, atau
memakai baju panjang tapi transparan, ya, maka ini belum dianggap berhijab dengan hijab yang syar'i. Ya. Oleh karena itu ulama menjelaskan bahwa hijab yang syar'i itu dengan beberapa kriteria. Yang pertama, hijabnya itu ya tidak menempatkan auratnya. Ya. Tidak menempatkan aurat, maksudnya tidak ketat. Ya, tidak menutup. Yang kedua, tidak transparan pakaiannya. Ya. Saya teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Sinfani min ahli nar lam arahuma." Ada dua penghuni neraka yang saya tidak pernah temukan. Tidak ada di zaman Nabi. Saya tidak pernah lihat ini, penghuni neraka seperti ini. Dari mana Nabi tahu? Wahyu dari Allah. Ada dua penghuni neraka, dua golongan penghuni neraka yang saya tidak pernah lihat. Tidak ada di zaman Nabi. Pertama, kasiyatun, ariyatun, mumilatun. Kata Nabi, wanita yang berpakaian, kasiyat, dari kata kiswah. Iya, pakaian. Ada pakaiannya, kasiyat tapi apa? Ariyat. Pakaian tapi telanjang. Mumilat, jalan berlenggak-lenggok. Ada di zaman Nabi seperti ini? Tidak ada. Ulama menjelaskan kenapa kasiyat ariyat maksudnya apa? Dua. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin Taimiyah dan ulama yang lainnya. Syekh Shalih Fauzan sebutkan faedah ini dalam kitabnya Tanbihat Al-Ahkam Takhtasil Muminat. Hukum-hukum yang khusus untuk perempuan. Kata beliau, telanjang dari dua arah, dari dua sudut. Yang pertama, dia berpakaian tapi ketat. Maka dianggap kasiyat ariyat. Berpakaian tapi apa? Telanjang. Dipahami ya? Makanya dikatakan kasiyat, ada pakaiannya tapi dianggap ariyat. Orianan dari kata uro, dari kata telanjang. Ariyat. Ya. Kenapa? Karena ketat. Ya. Yang kedua, ada pakaiannya tapi tembus. Ya. Terlihat perhiasan-perhiasannya, terlihat aurat-auratnya. Ini dianggap ariyat. Kasiyatun ariyat. Ya. Jadi pakaian yang syar'i itu ya, tidak menampakkan aurat, tidak ketat, tidak transparan, longgar. Jelas ya? Kemudian tidak menimbulkan fitnah, tidak menyibukkan pandangan orang kepada dia dari warnanya, dia tidak mencolok. Ya. Makanya kadang ada yang bertanya, kenapa? Apakah harus hijab wanita atau perempuan hitam? Jawabannya tidak harus, tetapi yang diharuskan adalah hendaknya warna itu tidak mencolok dan tidak memalingkan pandangan manusia kepada dia. Jangan pakai hijab tapi kembang-kembang, pink, ada yang kuning, merah, kuning, hijau, pelangi, ada yang renda-renda, ada yang subhanallah, banyak. Ini memalingkan pandangan lelaki kepada dia. Tidak harus hitam, tetapi warnanya adalah warna yang tidak mencolok, tidak mengarahkan pandangan manusia kepada mereka. Ya. Dan itu kita dapatkan pada warna hitam. Tapi kita katakan tidak harus hitam. Ya. Jelas? Ya, warna gelap yang lain. Dan memang paling afdalnya hitam, kita katakan seperti itu. Karena itu yang paling ya tepat untuk ya yang paling sempurna. Jelas ya? Baik. Itu petunjuk kedua dalam Al-Quran. Jadi petunjuk pertama, Allah perintahkan untuk wanita untuk menjaga ibadah mereka. Nah, makanya kita sudah ingatkan dalam mukadimah, hendaknya menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Ini membuat kita semakin istiqomah. Ya, semakin istiqomah. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya kalau mereka itu mengamalkan ya, apa yang kami perintahkan kepada mereka, maka itu kebaikan untuk mereka dan asyadda tathbita, itu lebih mengokohkan mereka, lebih mengistiqomahkan mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk berhijab. Ini juga ya, hendaknya untuk menjaga niatnya dalam berhijab. Karena ini sekali lagi saya ingatkan, ini ibadah. Karena perintah Allah kan dalam Al-Qur'an, berarti kita berhijab dengan niat berhijab, menjaga ya pakaian kita, menjaga aurat-aurat kita, berarti ini ibadah, perintah Allah. Berarti membutuhkan apa?
membutuhkan keikhlasan. Membutuhkan keikhlasan. Jangan berhijab karena mungkin mengikuti tren, jangan berhijab karena mungkin melihat teman-teman kawan-kawan berhijab juga sehingga berhijab. Jauhkan niat-niat ini. Ya, artinya pentingnya kita saling mengingatkan supaya niat kita kembali lurus. Mungkin sebelumnya tidak ikhlas, mungkin sebelumnya kurang ikhlas, mungkin sebelumnya ikhlas tetapi kemudian berubah dan seterusnya. Ini pentingnya adanya peringatan-peringatan seperti ini. Kemudian yang ketiga kata beliau wa antahdhar. Yang ketiga wa antahdhar minat tabarruji was-sufur fa'ala ahli jahiliyah fi'lal jahiliyah al-juhala. Kemudian demikian pula dalam Al-Qur'an Allah larang mereka kaum wanita untuk bertabarruj. Was-sufur. Sufur itu berhias, memperlihatkan auratnya. Keluar rumah, memperlihatkan aurat perhiasan-perhiasannya, aurat-auratnya. Sebagaimana kata beliau perbuatan orang-orang jahiliyah yang dulu. Orang-orang jahiliyah yang dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya mereka menjaga diri mereka, tinggal di rumah-rumah mereka, dan hendaknya mereka jangan bertabarruj. Jangan bertabarruj. Tabarruj itu memperlihatkan aurat keluar, bersolek, jelas ya? Jadi kalau kita katakan dia berhijab, dianggap dirinya berhijab, kemudian hijabnya ketat mungkin, transparan, ini tetap dianggap tabarruj. Masuk dalam makna tabarruj. Jelas? Masuk dalam makna tabarruj. Walaupun mungkin dia berhijab. Jelas? Tapi kelihatan kuningnya hitam, celak, bedaknya, walaupun misalnya tertutup ini dan itu, belum lagi jilbabnya misalnya ketat dan semisalnya itu dianggap tabarruj, dianggap tabarruj. Makanya hendaknya kaum muslimat kalau keluar ada hajat, ada keluar seperti pengajian, taklim, itu tinggalkan pakai parfum, jangan, pakai bedak, pakai siapa yang mau diperlihatkan, siapa yang mau diperlihatkan. Kalau seperti itu pakai minyak wangi, memakai perhiasan itu di rumah untuk suaminya. Jelas ya? Makanya tinggal di rumah itu kewajiban. Boleh keluar kalau ada hajat. Paham ya? Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah mereka perempuan itu di rumah-rumah mereka. Bukan berarti dilarang keluar, boleh keluar. Tapi dengan alasan memang dibenarkan keluar ada hajat, seperti misalnya menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu pulang. Dan hadis itu Nabi SAW, sahabat mengisahkan bahwa ketika kami salat berjamaah bersama Nabi, Nabi imam-imam kami, itu ada perempuan salat di belakang kami, kata sahabat. Tetapi ketika salam, Nabi tidak langsung berdiri. Bahkan Nabi berbalik kembali ke depan karena di belakang ada wanita. Kata sahabat, kami belum berdiri, kami dan Nabi belum berdiri sampai perempuan meninggalkan tempatnya mereka. Habis salat, langsung mereka berdiri, meninggalkan tempat mereka. Nabi dan para sahabat tunggu dulu sampai habis mereka, baru mereka keluar. Ini menunjukkan bahwa mereka habis sholat, langsung pulang. Kaum wanita di zaman Nabi SAW menunjukkan bahwa mereka juga kadang ke masjid dengan izin suaminya. Mereka Nabi tidak melarang, tapi Nabi sudah jelaskan bahwa afdalnya di mana? Di rumah. Tapi kata sahabat, Nabi tidak berdiri dari tempat kami sebelum mereka selesai keluar. Apa yang kita ambil dari hukum itu? Hukum apa yang kita ambil? Zaman Nabi itu habis selesai keperluannya langsung pulang. Habis sholat langsung pulang. Habis pengajian pulang. Kan begitu. Dalam hadis juga yang lain, ketika Nabi menjelaskan waktu sholat, kami sholat subuh bersama Nabi SAW. Para wanita ada. Ketika para wanita keluar itu la ya'rifuhunna minal ghalas. Ketika mereka keluar dari masjid, itu mereka tidak saling mengenali karena waktu subuh yang masih gelap. Maksudnya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat subuh tepat waktu. Selesai salat subuh masih gelap. Bukan selesai salat subuh sudah terang. Kenapa? Karena kata sahabat ketika perempuan keluar, mereka saling melihat bersama mereka tidak saling mengenali ini siapa karena masih gelap. Dulu belum ada yang bawa senter, belum ada yang bawa ini dan itu.
Tetapi titik pembahasan kita bahwa mereka habis sholat langsung keluar. Tinggalkan masjid, sudah. Mereka datang ke masjid untuk itu saja. Izin suami untuk itu saja. Ya. Jangan izin di rumah sama suami. Abah pengajian. Taib, fadli. Habis pengajian? Nggak tahu. Kemana? Kesana kemari, ke mall kemana, kesana. Izinnya lain, mungkin diizinkan untuk itu. Untuk pengajian, selebihnya ikut. Jelas ya, ini taib. Diperhatikan. Kata beliau hamidallah taala. Ya. Ini nasihat yang ketiga. Yang keempat, wa min hidayatil Qur'an lil mar'ah. Petunjuk Al-Qur'an dari Allah untuk wanita, alla tajlisa ma'ar rijal majlisan wahidan. Ini yang terakhir ya, sudah waktu. Wala an tajtami'a wa iyyahum fi muntadan wahid yatalaqawna wa yatahadatsuna wa yatahawaruna. Qala Allah Ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Kata beliau, di antara nasihat petunjuk Allah dalam Al-Qur'an untuk kaum wanita, hendaknya kata beliau para wanita itu jangan duduk bercampur baur bersama laki-laki ya di satu tempat yang sama. Jangan mereka bergabung ya di satu tempat yang sama. Ini yang kita kenal dengan ikhtilat. Yatalaqawna, mereka saling berjumpa. Wa yatahadatsuna, mereka saling bercerita, berbincang. Bukan mahramnya tentunya. Ya. Qala Allah Ta'ala, kata beliau Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Kata Allah, wahai kalian laki-laki, para lelaki, kalau kalian meminta ada hajat kepada para wanita tersebut, ya, kalian meminta sesuatu, fas'aluhunna, minta kepada mereka, ambil kepada mereka min wara'i hijab, dari balik hijab. Apa yang kita paham dari ayat ini? Ini bantahan kepada mereka yang membolehkan ikhtilat. Minta sesuatu saja, Allah perintahkan dalam ayat ini untuk apa? Mengambilnya dari balik hijab. Ya. Mengambil dari balik hijab. Makanya dalam Al-Quran kata Allah, fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Hendaknya perempuan itu jangan membuat suara mereka mendayu-dayu di depan laki-laki. Melembutkan suaranya. Melembutkan suaranya. Ini apa adab-adab yang perlu diperhatikan untuk kaum wanita. Kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian minta sesuatu kepada para perempuan, minta dari balik hijab. Ada keperluan bicara yang memang yang tidak bisa melalui perantara keluarganya atau harus memang langsung, tidak mengapa, tapi dia balik hijab. Paham maksudnya? Ada keperluan, jangan bertemu, jangan bercampur. Kemudian, fala takhda'na bil qaul, hendaknya perempuan itu jangan membuat suara mereka lembut. Makanya kadang ada yang bertanya, bolehkah seorang akhwat belajar tajwid tapi gurunya laki-laki? Kadang saya ditanya seperti itu. Dalam Al-Quran kata Allah, fala takhda'na bil qaul, jangan kalian melembutkan suara-suara kalian. Kalau tasmi' mendengarkan bacaan Quran diperdengarkan kepada laki-laki, saya rasa ini melembutkan suara, apalagi tajwid, kan begitu? Bacaannya didengar, suaranya, suara ini. Kata Allah, fala takhda'na bil qaul, jangan diam. Karena kata Nabi SAW, al-mar'atu aurah, perempuan aurat. Perempuan itu aurat. Suara. Tapi kalau memang diperlukan, dia mengapa? Ada hajat, datang ke rumah misalnya tamu, assalamualaikum, suami tidak ada, jawab waalaikumsalam. Ada bapaknya, tidak ada, sudah pulang.
Ya, jawab saja seperti itu, tidak ada. Ya, jangan suaranya dilembutkan. Ya, tanya lagi, mau apa ki, mau ini, mau apa. Hal-hal yang tidak perlu. Fala tahduna bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan kalian lembutkan suara-suara kalian sehingga muncullah penyakit. Ya, orang-orang yang memang ada penyakit dalam hatinya. Baik. Ya, kata beliau, Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Minta dari balik hijab. Kata Allah, ini adalah hal yang lebih melembutkan hati mereka, lebih mensucikan hati mereka dan hati mereka kaum wanita. Iya. Baik. Sudah berapa jam? Berapa jam ini? Sudah berapa jam? Enggak. 1 jam. Baik. Baik, karena waktu sudah hampir 5:30 ya. Kita cukupkan dulu insyaallah taala. Semoga bisa kita mengambil manfaat darinya. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas Islam dan sunnah. Baik. Ini ada pertanyaan ya? La ilaha illallah. Baik, ini ada pertanyaannya bahwa seorang saudara kita sudah ingin melangsungkan pernikahan, sudah ta'aruf, sudah ikhwannya sudah datang ke rumahnya, tetapi dihantui perasaan takut untuk mundur dan semisalnya dengan alasan trauma karena orang tuanya juga bercerai dan semisalnya. Yang pertama, perlu kita hadirkan di dalam hati kita bahwa nikah itu adalah ibadah, bukan adat istiadat, bukan kebiasaan, bukan hal-hal yang lain. Nikah adalah ibadah. Nikah adalah ibadah. Jadi ketika sudah berjalan seperti ini kita hadirkan, ini saya mau beribadah kepada Allah, bukan ini dan itu. Makanya perempuan itu, orang tua tidak berhak untuk memaksa anaknya untuk menikah. Tidak berhak. Tidak ada hak dia, karena ini hak pribadi masing-masing. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, yang kedua, ketika dilamar, ketika dia ini yang menentukan adalah wanitanya. Dia mau atau tidak, enggak boleh dipaksa. Ya. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa enggak boleh ada paksaan, enggak boleh. Ya. Sebab ini adalah amalan besar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang mengantar kepada hal pernikahan itu ibadah. Kalau dari awal kita sudah niatkan, ada yang ta'aruf misalnya, yang kita sudah niatkan ibadah, itu Allah mudahkan. Iya. Maka yang seperti ini saya khawatirkan syaitan saja yang masuk agar kita terhalangi dari ibadah, itu saja. Iya. Jelas ya? Ini saya khawatirkan bisikan-bisikan syaitan seperti ini was-was dari syaitan. Anda usah terima, banyak laki-laki ini, banyak ini, banyak bisikan-bisikan. Ya, banyak ini, banyak itu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinakum fazawwijuh, wa illa takun fil ardi fitnatun aw fasadun kabir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada kalian wahai wali orang tua, wahai orang tuanya akhwat juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian sudah tahu agamanya bagus, kalian sudah meridai agamanya, fazawwijuh. Nabi perintahkan, terima dia, nikahi dia. Terima. Kalau kalian tidak menerimanya, agamanya sudah bagus, kalian tidak menerimanya, kata Nabi SAW, akan terjadi fitnah yang besar, au fasadun kabir, dan kerusakan yang besar di dunia. Maksudnya bukan Nabi harus terima, harus jadi, tidak. Betul, kita perempuan berhak memilih. Tetapi ingat, jangan banyak pilih, jangan banyak ini. Akhirnya apa? Tidak jadi menikah. Akhirnya apa? Jadi perawan tua. Akhirnya apa, Pak? Hati-hati, ini syaitan ini. Makanya lihat jangan Nabi. Fazawiju. Kalau ada yang datang sudah baik agamanya, terima. Terima. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang datang misalnya
hal-hal laki-laki yang dia sudah lihat atau sudah tahu latar belakangnya, tapi ada hal-hal misalnya dari akhlaknya yang dia tidak suka, pemarah misalnya, itu labas, nggak ada masalah. Mungkin itu kita katakan alasan yang syar'i untuk menolak. Ya, jelas ya. Tetapi dari konteks pertanyaannya di sini, ya, saya khawatirkan itu cuma was-was dari syaitan. Ya, itu cuma was-was dari syaitan. Apalagi dia melihat orang tuanya katanya bercerai. Ya, dia takut, ya, trauma dan ini dan itu. Ya. Maka jangan yang nasihat saya, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya kasih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti tolong. Dengarkan baik-baik hadis ini. Salasun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah pasti bantu, Allah pasti tolong. Salah satunya apa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Pegang ini hadis. Kalau kita betul-betul mau melangkahkan ke sana, mau melangkahkan kaki kita ke sana, mau betul-betul mau melanjutkan perkara itu, ibadah kepada Allah, serius, ya. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah pasti bantu, Allah mudahkan. Dan ini terbukti. Kita laki-laki misalnya mau menikah, tidak ada uang, tidak ada ini, tidak ada itu. Banyak ini, banyak itulah, orang tua bilang kau kerja dulu lah, apalah. Ya. Kalau betul-betul mau menjaga kehormatan, untuk menjaga kehormatan, mau beribadah kepada Allah, itu Allah pasti bantu. Ya. Banyak orang tidak ada uangnya menikah. Alhamdulillah. Mungkin sampai rela pinjam uang, tapi alhamdulillah dia bisa bayar. Jadi untuk menjaga kehormatan, itulah jalan yang Allah tunjukkan untuk dia. Itulah jalan yang Allah mudahkan untuk dia. Tidak ada masalah. Ya. Apalagi yang perempuan yang memang diperintahkan untuk menjaga kehormatannya. Ya. Allah pasti bantu. Minta tolong kepada Allah, berdoa. Ya. Salat istikharah. Jelas ya? Ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti bantu. Yakin saja, hanya tergantung kita yakin atau tidak. Ya, percaya atau tidak. Kalau kita yakin kepada Allah, Allah pasti bantu. Ya. Maka ini mungkin cuma waswas dari syaitan. Ya, hendaknya bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waswas, bisikan-bisikan syaitan. Wallahu taala alam. Bagaimana hukumnya laki-laki dan wanita bermusyawarah namun di balik hijab, tapi tidak ada mahram, dan suara wanita tersebut didengarkan oleh banyak laki-laki? Ya, dilihat apa yang dimusyawarahkan. Ya. Kalau misalnya perkara-perkara yang memang harus, penting, ya, lihat dulu. Kalau bisa wanitanya, perempuan muslimah yang tidak hadir, laki-laki semua, ya diusahakan, diminimalkan. Ya. Ya. Mungkin bisa tanpa kehadiran mereka, perwakilan mereka. Jelas ya? Ya. Dan dilihat juga apa yang dibicarakan. Kalau bicara-bicara cuma bisnis, bicara-bicara ini, bisa mungkin handphone misalnya, ya, atau yang lainnya. Itu pun saya nasihatkan jangan buka pintu-pintu kejelekan. Ya, misalnya bergabung dalam satu grup akhwat dan ikhwah. Ini bukan kita katakan tidak boleh, tetapi hal-hal yang bisa mengarah pada kejelekan, pintu-pintu kejelekan. Itu pintu-pintu seperti ini kita tidak buka saja, syaitan yang buka. Apalagi kalau yang kita buka. Kita mudahkan jalannya syaitan untuk itu. Jelas ya? Makanya bermusyawarah seperti ini, dilihat apa yang dimusyawarahkan. Apakah memang hajatnya sampai ke tingkat darurat? Ya, yang ingin dibicarakan memang kebutuhan memang yang mendesak. Ya. Kalau memang mengharuskan, maka di balik hijab. Jelas ya? Di balik hijab. Kemudian jangan bercampur baur. Ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi kalau misalnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya tidak terlalu penting, maka ini hendaknya ditinggalkan. Ya, Allah taala alam. Sudah? Baik. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna alhamdulillahi rabbil alamin.